Ladies and gentlemen, we are now seeing the beginnings of another stage of human evolution. The truth is that mutants are very real, and they are among us. We must know who they are, and above all, what they can do. I'm Professor Charles Xavier. I built this school where mutants could learn to focus their powers in a positive way, and also learn that mankind was not evil, just uninformed. Kalian pasti sudah familiar dengan para mutan di film X-Men. Dalam dunia X-Men, manusia bermutasi dan mendapatkan kekuatan luar biasa, seperti telepati, penyembuhan luka super cepat, dan bahkan kemampuan mengendalikan logam. Tapi, seberapa nyata konsep mutasi ini? Apakah manusia benar-benar bisa mengalami mutasi genetik yang memberi mereka kekuatan super? Bukan hanya itu, ada juga teori konspirasi yang mengatakan bahwa manusia super seperti X-Men mungkin sudah ada di dunia nyata. Apakah ini benar? I've never seen anything like this before. Oleh karena itu, bersiaplah menuju perjalanan penuh wawasan yang bisa mengubah cara pandangmu. Mari kita mulai. Don't give up on them. Mankind has evolved. Not anymore. Sebelum kita membahas apakah X-Men itu nyata, kita harus memahami dulu apa itu mutasi. Mutasi adalah perubahan dalam kode genetik atau DNA suatu organisme. Mutasi ini bisa terjadi secara alami atau dipicu oleh faktor eksternal, seperti radiasi, virus, atau bahkan rekayasa genetika. Dalam sains, mutasi memang terjadi. DNA manusia bisa mengalami perubahan secara alami, baik karena faktor lingkungan, radiasi, atau kesalahan saat replikasi sel. Bahkan, ada beberapa kondisi genetik di dunia nyata yang mirip dengan kekuatan para mutan X-Men. Dalam kehidupan sehari-hari, mutasi bukanlah sesuatu yang asing. Faktanya, setiap manusia memiliki mutasi dalam DNA mereka. Sebagian besar mutasi bersifat netral atau bahkan merugikan. Tapi ada juga mutasi yang memberikan keuntungan adaptasi, dan inilah yang sering disebut dalam teori evolusi. Dalam kasus X-Men, mutasi yang mereka alami membuat mereka memiliki kemampuan luar biasa. Dari semua mutan yang ada di film X-Men, Wolverine adalah salah satu yang paling menarik. Bagi yang belum tahu, Wolverine adalah salah satu karakter utama dalam film X-Men yang diciptakan oleh Marvel Comics. Nama aslinya adalah James Logan Howlett, dan dia pertama kali muncul di komik The Incredible Hulk pada tahun 1974. Nah, apa yang membuat Wolverine begitu unik? Wolverine memiliki penyembuhan yang super cepat, cakar adamantium yang tajam, serta masa hidup yang sangat panjang. Dan dia juga memiliki pendengaran, penciuman, dan refleks yang jauh lebih tajam dibandingkan manusia biasa. Meskipun Wolverine adalah karakter fiksi, beberapa aspek dari kemampuannya memiliki dasar ilmiah yang menarik. Misalnya, Wolverine bisa sembuh dari luka dalam hitungan detik. Dalam dunia ilmiah, kondisi ini disebut super healing, di mana beberapa orang memiliki gen yang mempercepat penyembuhan luka. Contohnya adalah gen FOXO3, yang dikaitkan dengan umur panjang dan resistensi terhadap penyakit. Fakta ilmiah menunjukkan bahwa ada beberapa orang dengan mutasi langka yang membuat luka mereka sembuh lebih cepat dari rata-rata manusia. Jo Cameron, seorang perempuan asal Skotlandia, memiliki mutasi genetik yang membuatnya tidak merasakan nyeri, dan luka-lukanya sembuh lebih cepat daripada orang pada umumnya. Analisis DNA mengungkapkan dua mutasi genetik langka pada tubuhnya. Pertama, perubahan pada gen FAAH yang berperan dalam pengaturan sensasi nyeri, suasana hati, dan ingatan. Kedua, mutasi pada gen yang sebelumnya dianggap gen sampah, kini disebut FAAH out, yang juga memengaruhi pengaturan rasa sakit dan penyembuhan luka. Akibat mutasi ini,
Joe tidak merasakan sakit meskipun mengalami cedera, dan luka-lukanya sembuh dengan cepat tanpa meninggalkan bekas. Apa yang dialami Joe Cameron ini adalah apa yang disebut dengan mutasi genetik nyata. Mutasi genetik seperti yang dialami Joe Cameron menunjukkan bagaimana perubahan pada gen tertentu dapat memengaruhi persepsi nyeri dan proses penyembuhan luka. Research is shedding light on the genetic reasons why a woman in Scotland feels virtually no pain. 71-year-old Joe Cameron is her name. She also experiences very little anxiety or fear, and her body appears to heal very quickly. Now, scientists say they know why. It's a mutation in a previously unidentified gene. Joe Cameron has never felt pain, not after wrist surgery, not when she had her hip replaced, not even giving birth to her children. I felt things. I felt my body stretching. I felt peculiar feelings, but nothing's made me, no pain. Researchers at London's University College think they know why. They found a mutation, in fact, a bit missing from one of her genes that affected Joe's body chemistry, so she simply doesn't feel what the rest of us call pain. I'm ironing, and quite often I'm sort of ironing away, and suddenly find I've ironed my arm. And it's only when I see afterwards a sort of mark down there that I realise I've ironed my arm. There's a vast problem of around about 6 or 7% of the population have ongoing excruciating pain. So we really do need some new therapies. So we hope that we'll be able to help people in the future by harnessing the knowledge that we gain from the mutation in Joe and trying to mimic it either through gene therapy or potentially in a pharmacological way. Selain kasus genetik yang dialami Joe Cameron, ada juga rekayasa genetik yang namanya Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats atau CRISPR. CRISPR pertama kali ditemukan pada bakteri sebagai mekanisme pertahanan melawan virus. Ilmuwan menggunakan enzim Cas9 untuk menggunting DNA target dan menggantinya dengan kode genetik yang diinginkan. Teknologi ini bisa digunakan untuk menghapus penyakit genetik, mempercepat pertumbuhan tanaman, atau bahkan menciptakan spesies baru. Aplikasi CRISPR yang sudah terbukti, yaitu menghapus penyakit genetik seperti anemia sel sabit dan distrofi otot Duchenne, dan juga membuat tanaman lebih tahan terhadap hama dan cuaca ekstrem. Over the past decade, I've been at the forefront of developing a revolutionary technology called CRISPR that has come from the study of how bacteria fight viral infection. CRISPR is amazing because it allows us to precisely edit the DNA in living organisms, including in people and plants. CRISPR, amazingly, has already cured people of devastating disorders like sickle cell disease, and it's created rice plants that are resistant to both diseases and drought. Incredible, right? Contoh rekayasa genetik pada manusia yaitu uji coba terapi gen di Amerika Serikat. Ilmuwan menggunakan CRISPR untuk menyembuhkan penyakit genetik seperti anemia dan kanker darah. Apakah manusia mutan akan jadi kenyataan? Dengan kemajuan teknologi seperti CRISPR, terapi gen, dan rekayasa DNA, kemungkinan menciptakan manusia dengan kemampuan di atas rata-rata semakin besar. Meskipun kita belum melihat mutasi ala X-Men di dunia nyata, ilmuwan sudah mulai mengembangkan teknologi yang bisa membuat manusia lebih kuat, lebih pintar, dan lebih tahan terhadap penyakit. Dalam dunia X-Men, Wolverine juga memiliki mutasi yang memperlambat penuaannya, membuatnya hidup lebih dari 200 tahun dengan tampilan fisik yang hampir tidak berubah. Ada beberapa fakta ilmiah yang bisa menjelaskan konsep penuaan lambat dan umur panjang, seperti Wolverine. Di ujung setiap kromosom dalam DNA kita ada struktur kecil yang disebut telomer. Setiap kali sel kita membelah, telomer ini semakin pendek. Ketika telomer menjadi terlalu pendek, sel kehilangan kemampuannya untuk membelah dan akhirnya mati. Ini adalah penyebab utama penuaan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jika kita bisa memperlambat pemendekan telomer, kita bisa memperpanjang umur seseorang. Bahkan, enzim bernama telomerase bisa memperbaiki telomer, sehingga sel bisa tetap muda lebih lama. Ilmuwan telah menemukan bahwa beberapa hewan memiliki mekanisme biologis yang membuat mereka hidup lebih lama, bahkan jauh lebih lama daripada manusia.
Kura-kura dan lobster memiliki aktivitas telomerase yang tinggi yang memungkinkan mereka hidup sangat lama. Ada juga sindrom Laron, yaitu mutasi genetik langka yang ditemukan pada beberapa kelompok kecil manusia, seperti centenarians. Orang centenarians memiliki umur lebih panjang dari rata-rata manusia. Para ilmuwan sedang mempelajari cara menyalin gen ini ke orang lain untuk memperlambat penuaan. Selain Wolverine, salah satu kekuatan paling ikonik di X-Men adalah Magneto, yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan logam. Dalam dunia fisika, ada yang disebut magnetisme dalam tubuh manusia, yaitu kemampuan beberapa orang menarik objek ke kulit mereka. Orang yang diduga memiliki kemampuan seperti ini sering disebut manusia magnet. Kondisi ini dialami warga London, Brenda Allison, sejak kecil. Hingga kini belum diketahui apa penyebab dari tubuhnya yang kelebihan muatan listrik itu. Dokter baru bisa menduga akibat stres tingkat tinggi. Allison mengaku kekuatan elektromagnetik yang ada di dalam tubuhnya kini semakin meningkat. Alhasil, semua barang-barang seperti koin, pin logam, magnet, kunci bahkan tutup panci bisa menempel di tubuhnya selama 45 menit tanpa terjatuh. Selain kedua figur di atas, dalam X-Men, ada juga Profesor X yang memiliki kemampuan telepati super, yang memungkinkannya membaca, mengontrol, dan mempengaruhi pikiran orang lain. Telepati adalah kemampuan untuk berkomunikasi atau mentransfer pikiran tanpa menggunakan suara, tulisan, atau bahasa tubuh, murni lewat pikiran. Jadi si Profesor X ini bisa membaca dan memanipulasi pikiran orang lain dalam jarak jauh. Beberapa ilmuwan percaya bahwa otak manusia bisa berkomunikasi tanpa kata-kata dengan bantuan gelombang otak dan teknologi otak komputer. Otak manusia bekerja dengan sinyal listrik yang dikenal sebagai gelombang otak. Ada beberapa jenis gelombang otak yang berbeda, yaitu gelombang alfa 8 sampai 12 Hz. Gelombang ini muncul saat kita rileks. Gelombang beta 13 sampai 30 Hz. Muncul saat kita berpikir aktif. Gelombang gamma 30 sampai 100 Hz. Ini terkait dengan kesadaran tinggi dan pemrosesan informasi cepat. Para ilmuwan menemukan bahwa otak manusia bisa sinkron dengan otak orang lain dalam kondisi tertentu, mirip dengan cara Wi-Fi atau Bluetooth bekerja. Studi menunjukkan bahwa dua orang yang bekerja sama dapat memiliki aktivitas otak yang selaras, seolah-olah mereka terhubung. Ilmuwan di Harvard University tahun 2014 menggunakan EEG, elektroencephalografi, dan TMS, transcranial magnetic stimulation, untuk menghubungkan dua otak manusia. Hasilnya, seseorang di India bisa mengirim pesan ke seseorang di Prancis hanya dengan berpikir, tanpa berbicara atau mengetik. Ilmuwan di University of Washington tahun 2013 berhasil menghubungkan dua otak manusia menggunakan teknologi Brain Computer Interface, BCI. Hasilnya, seorang peserta bisa mengontrol tangan orang lain hanya dengan memikirkan gerakan tersebut. Meskipun kita belum bisa membaca pikiran seperti Profesor X, eksperimen ini membuktikan bahwa telepati buatan mungkin terjadi dengan bantuan teknologi. Ada teori yang menyebutkan bahwa beberapa negara, terutama Amerika Serikat dan Rusia, telah melakukan eksperimen genetika rahasia untuk menciptakan manusia super. DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency. Lembaga ini diketahui mengembangkan teknologi eksperimental, termasuk penelitian tentang pengeditan genetik dan neuroenhancement yang bisa meningkatkan kemampuan manusia. Project MK Ultra. Pada tahun 1950 sampai 1970, CIA menjalankan eksperimen rahasia untuk mengembangkan agen dengan kemampuan psikis seperti telepati dan kontrol pikiran. Eksperimen manusia di Uni Soviet. Ada rumor bahwa Rusia pernah melakukan eksperimen genetik pada manusia untuk menciptakan tentara super.
Banyak yang percaya bahwa proyek-proyek ini masih berlanjut secara diam-diam dan sudah menghasilkan individu dengan kemampuan luar biasa, mirip dengan X-Men di dunia nyata. Sejumlah teori mengatakan bahwa orang-orang dengan kemampuan luar biasa mungkin sudah ada, tetapi disembunyikan oleh pemerintah. Beberapa laporan mencurigakan yang sering muncul di internet, yaitu kasus orang yang selamat dari cedera parah tanpa luka, mirip dengan Wolverine. Orang yang mengklaim bisa membaca pikiran atau mengendalikan benda dengan pikiran, mirip dengan Profesor X. Fenomena manusia super di tempat-tempat tertentu. Beberapa daerah seperti di Tibet atau Amazon dikatakan menjadi tempat di mana orang-orang dengan kekuatan spesial dilahirkan. Ada juga teori yang mengatakan bahwa pemerintah mungkin sedang melakukan eksperimen mutasi di pulau terpencil. Misalnya Pulau Sentinel Utara. Beberapa teori mengatakan bahwa pulau ini tidak boleh dikunjungi bukan hanya karena suku aslinya, tetapi karena ada eksperimen genetika yang dilakukan di sana. Dan juga Pulau Plum Island Animal Disease Center. Pulau ini dikenal sebagai pusat penelitian penyakit hewan. Tapi beberapa teori mengatakan bahwa eksperimen rekayasa genetika rahasia juga dilakukan di sana. Fenomena anak indigo juga sering dikaitkan dengan kemampuan telepati atau intuisi tinggi, IQ yang jauh di atas rata-rata, dan kemampuan membaca pikiran atau memprediksi kejadian. Beberapa teori menyatakan bahwa anak-anak ini mungkin adalah tahap awal dari evolusi mutan manusia. Jadi, apakah mutasi seperti X-Men benar-benar mungkin? Jawabannya ya dan tidak. Ya, karena mutasi itu nyata. Kita sudah melihat beberapa mutasi langka di dunia nyata yang menyerupai kekuatan para mutan X-Men. Tidak, karena mutasi seperti di film masih terlalu ekstrim. Ilmu pengetahuan saat ini belum menemukan cara untuk menciptakan manusia dengan kekuatan super dalam satu generasi seperti di X-Men. Namun, dengan teknologi seperti CRISPR dan Brain Computer Interface, kemungkinan memiliki kemampuan super semakin mendekati kenyataan. Siapa tahu, dalam 50 atau 100 tahun ke depan, kita bisa menyaksikan manusia pertama yang memiliki kekuatan mutan.